والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وما بعد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى, syahadat ketahuilah jika diperoleh bagi seorang ma'rifat akan segala yang tersebut itu, dan senantiasa hulur hati akan yang demikian itu, maka jangan engkau hiraukan jikalau sedikit sekalipun amalmu dengan anggotamu yang zahir, karena segala amal itu persembahanmu kepadanya, dan ma'rifat itu anugerahnya akan dikau. Maka jauh sekali beda antara dua perkara itu, seperti kata Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, idza bataqalli hadza min al-ta'aruf fala tubali ma'aha al-qanna 'ala al-qadinu ma bataqalaka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilayhi alam ta'lam anna al-ta'arrufa huwa yuriduhu 'alayhi wa al-a'mala anta muhdiha ilayhi wa anna ma tuhdihi ilayhi mimma huwa yuridu 'alayhi. Apabila membukakan Allah Ta'ala bagimu akan suatu pihak daripada ma'rifat, maka jangan hirau engkau sertanya akan bahwasanya sedikit amalmu, karena bahwasanya tiada membukakan dia bagimu melainkan pada hal menghendaki dia, bahwa mengenalkan dirinya kepadamu. Tiadakah engkau ketahui bahwasanya ma'rifat itu anugerahnya atasnya, dan segala amal itu anggota mempersembahkan akan dia kepadanya. Maka di mana jua sama jauh segala beda antara barang yang engkau persembahkan akan dia kepadanya daripada barang yaitu anugerahnya atasnya. Nah, jemaah yang dimuliakannya Allah, berkaitan tentang ma'rifat. Apa itu dulu panggung ma'rifat? Sehingga Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bicara di dalam hikamnya, ma'rifat secara bahasa itu adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Dan ma'rifat itu bagian daripada hakikat. Yang kedua, ma'rifat itu bagian daripada hakikat. Bahkan hakikat ini adalah tahap tertinggi daripada ilmu tasawuf. Jangan keliru, kalau orang ma'rifat itu awal, kalau puncaknya adalah hakikat. Dikira kita ma'rifat itu sudah tujuan akhir, bukan? Justru ma'rifat itu baru awal perjalanan untuk mengenal, dan adalah hakikat akhir tujuan. Nah, karena pembicaranya salihah terkait hakikat ma'rifat, dikira ma'rifat itu amal awalnya ma'rifatullah. Maaf, lu tidak bisa mengatakan dulu apa ini hadis atau bukan, karena lu tidak menemukan salahnya. Kalau pokoknya ada ahli hadis, cuma yang jelas ini benar, ini benar, dan tidak bisa mengatakan apa ini hadis atau bukan. Jadi banyak paku kata-kata di dalam ilmu ma'rifat itu yang bukan hadis, tapi kebanyakan orang mengatakan hadis. Nah, kalau dengan apa namanya, nama ada aku itu mana hadis, nanti beritahu dulu. Aku bagi pak. Jadi hakikat itu adalah apa? Ma'rifat itu bagian daripada hakikat. Ma'rifat awal perjalanan, hakikat adalah akhir tujuan. Nah, karena itu hakikat itu
Sebenarnya apa? Selain daripada tingkat terakhir daripada ilmu tasawuf, hakikat itu sebenarnya adalah mencapainya seseorang salih atau sampainya seorang salih. Apa yang menjadi tujuannya? Apa tujuannya? Ya ma'rifah. Coba buat pokok-pokokan bukan dipakai. Bukan. Wa haqiqatun lawsuluhu lil maqsad wa musyahadatun nuri tajallidil jannah. Nanti perkataan berarti ada dalam sini. Apa versi wa haqiqatun lawsuluhu lil maqsad. Hakikat itu tidak lain adalah tujuan yang dimaksud. Wa musyahadatu nuri tajallidil jannah. Dengan nur ilahi yang Tuhan berikan. Nanti orang sampai kepada yang dimaksud dengan menyaksikan nur Tuhan yang terjadi pada diri dan semesta alam. Jadi jangan begitu. Dikira makrifat puncak Tuhan. Awal ini. Nah, kedua bicara masalah makrifat, bahwa pembagian syariat dan hakikat ini memang dari Nabi. Daripada makhluk yang Allah ajarkan lewat wahyu dan ilham, wahyu dan lalu ada syariat, ada hakikat. Tetapi perkara ini tidak bisa didapat kecuali dengan bersurat. Nah, makanya yang biar ini ada di pondok kurikulumnya. Nah, makanya kalau tidak ada di pondok kurikulumnya itu ditampung dalam guru. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengarang satu kitab. Ada usul, ada usul kayak orang belajar di dalam usul supaya nanti dia mencapai hakikat. Karena tadi yang dikatakan hakikat tadi apa? Mencapainya seseorang salih. Apa yang menjadi tujuannya? Salih itu apa salih? Jadi bila kita berbaris itu bisa dibaca salah. Bertulisnya berbaris. Bingung guru membaca salah, ada salah tulis. Mencapainya seseorang salih, apa yang menjadi tujuannya? Yakni makrifat. Salih itu salih itu perjalanan rohani seseorang. Bila ada perjalanan ini adalah mimpi. Perjalanan rohani seseorang dengan melakukan latihan-latihan yang berat menurut nafsu, dengan melalui suluk. Suluk ini artinya orangnya disebut salih. Namun menjalaninya latihan rohani. Kalau bahasa orang sekarang, kalau adalah kuliahan di sini spiritual, perjalanan spiritual, latihan rohani. Nah, orangnya disebut salih, latihannya itu suluk. Kalau melalui suluk ini, suluknya itu tanamkan dulu niat yang ikhlas. Biar bakal tadi bagi kenapa sih tahu ini? Tanamkan dulu niat yang ikhlas. Semata-mata kita ini beribadah karena Allah.
Nah makanya menurut yang ikhlas mau istiqomah, daya orang kalau mau beribadah istiqomah itu ikhlas. Mengajikan istiqomah itu pertanda ikhlas. Mengaji orang yang ada ikhlas api ini adalah niatnya adalah berdasar wujud mengajinya ikhlas, beribadah ikhlas, istiqomah. Nah siapa-siapa mengambil mengaji memang ada ikhlas, bagi kalian sudah menolongkan memang ada ikhlas dalam apa istiqomah. Pahamkan dulu niat yang ikhlas. Yang kedua, aku bersihkan hati dan sering bertobat. Serta kalau bisa kekalkan wudhu. Orang suruh menjalani mengekalkan wudhu. Kita ya Allah mencoba wudhu 3 kali mendalam 7 tahun batal kayaknya. Soalnya sih wudhu 4 kali sekali kan gitu. Rupanya wudhunya dia belum sambung. Dia tidak berubah 4 kali, pertama 3 kali sekali kali. Waduh kali kan. Tapi orang nah ampun orang tunggu wudhu kalau suruh harus dibina mursyid. Wudhu ujung bersebaran menghadapi banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Assalamu alaikum ya bani ibnu Malkan Nabil Khidir alaihi salatu wassalam. Assalamu alaikum ya Abu Khamsah. Tapi orang berwudu ada di bayinya. Orang suruh itu adabnya ini tidak bisa suruh wudu. Namanya ada masalah. Kemudian kata Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Orang disuruh ini langsung nama itu libatnya apa lagi? Silakan mau baca nawaitu silakan. Bila ada di asrar wa lillahi ta'ala atau nawaitu bihaji nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan karena perkaranya sunnah. Nah orang Rasulullah bahkan sebelumnya itu pun lakukan dulu yang sunnah-sunnah. Basuh tangan, basuh tangan. Allah mengkauli min ma'asi kulliha. Allah pelihara hamba daripada maksiat. Terbunuhlah hujan. Nah, bukan si salib basuh ada berapa? Baitu umur Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau bulan puasa sudah zawal matahari, kalau sudah umur, kalau kita sapa hilang. Ini masalah. Sunnah boleh umur bujur, namun dalam keadaan puasa sudah matahari zawal, bimul, usah makruh. Bila rancang baru umur karena makan berduduk sunnah bujur di puasa di siang hari, memasukkan bulan air itu dan menghembuskan. Allahumma arahni ra'ahatal jannah, ya Allah ciumkan kepada hamba bau surga. Nah tapi kalau yang puasa hindarkan, tak usah puasa. Ini lupa sendiri.
Rasulullah SAW, asyhadu annahu al-haq. Ini salah satu kurang ada bimbingan masjidnya. Bersuruh yang mengetahui satu guru basuh tolong ibu-ibu hak muka ini mana dulu? Hak itu berarti hak batas dari batas tubuh rambut. Laki-laki perempuan batas tubuh rambut monolog ini kira-kira kalau sekarang sini dikira-kira aja. Nah, dari batas tubuh rambut ujung telinga bawah, nah berarti bila masuk ini apa namanya jantung berarti wajib besar seperti bagian wajib. Nah kalau perempuan sepanjang apa yang rambutnya itu terbuat sepanjang itu wajib basah, kecuali dia masukkan ke belakang, maka bagian depan ini yang lebih basah. Kalau yang sepanjang bubur ini batas wajib, samunya aja wajib basah. Mau ada begini, karena kita bicara dulu Rasulullah udah apa? Batas. Nah belakang nih. Lihat itu Tuhan dulu mandi bersautnya disuruh guru yang lurus kisah Tuhan merawat diri kemudian sampai bawah karena tidak tahu batas wajah. Nah haknya itu sampai mana, maka lebih baik untuk apiknya ke bawah sampai sini. Untuk apik teliti lebih baik. Nah kalau kumis dan janggut itu juga cukup bagian luar, tidak harus sampai ke kulit, bukan kita pikir. Kalau kumisnya tipis, janggutnya 2-3 wilayah wajib sampai ke kulit. Jadi punya kabar ada wajib cukup bagian luarnya cukup. Ujung kaki kita. Waktu bersungguh Allah yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh atau kita selawat. Sesekali kerendut, jangan takut. Sesekali bilang ambil, karena batas wajibnya kita ada tahu, karena supaya ambil. Namanya tambah, kulit sama. Itu namanya. Ada yang buat nama ada bersama ya, dan bisa disebut bilangnya tambah kulit bersama buka sepak bersama itu. Jadi jangan sampai terang bersumpah tangan. Nah beda makhluk kalau kesukaan cincin ke depan lu yang lepas bermasalah, tapi kalau tayamum lepas supaya tubuhnya kena. Bedanya di situ. Kalau dia bertayamum cincin jangan lepas, kalau dia duduk silakan jangan pakai jamin membangun. Kenapa? Gelap. Masalah.
Di dalam wajibnya sampai sibuk. Sunnah lebih dari karena sudah ada apa? Tambahi cahaya. Bukan caranya. Mampas wajib tambahi sunnah, tambahi cahaya. Wah, kalau berhenti sudah mudah besok iri juga. Allahumma ighfirli bi yadini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma la tuqni bi shimali wa la bi wara'i. Atau dua kalimat syahadat. Bersuruh kepala sebagai kepala. Boleh ya, bagian yang sedikit boleh. Di sini boleh, di sini bang boleh, sini boleh. Selama batas tangkotan kepala boleh. Nah kalau boleh berjancap panjang rambutnya sini. Itu ada batas anggota kepala. Selama batas tangkotan kepala boleh di mana aja. Ada sini boleh, sini boleh, boleh. Cuman Allah dan sulam itu apa? Air yang baru Allahumma khairul syahri wa basyar al-nar. Atau baca selawat. Nah bagaimana? Itu itu di dalam ibu jadi dua di dalam berusaha kadang-kadang. Putar telunjuknya, jalankan ibu jadi dua hanya tinggal ada. Ini mana belajar dulu ini mana? Karena dulu ini belajar dulu ini perlu ada nasi. Ini belum di dalam. Harus ada bahasa di dalam. Ibu jadi dua jalankan dulu di dalam putar. Ibu jadi dua. اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. Aku bagi kesimpulan. Bagian luar dulu membasuh kaki kanan dengan tangan kiri bersilang. Membasuh kaki kiri dengan tangan kanan. Bagian luar dulu, baru bagian. Apabila ada kaki yang pecah, maka wajib masuk air. Bila ada kaki itu pecah dan itu bagian anggota wudhu, wajib masuk air. Menyatakan gue bagian badan-badan gue wajib masuk air. Wajib menurut ini. Nah, menurut ini jadi kita jangan bila yang menyentuh garis pecah, kalau masuk banyak air di situ, maka ada sabun. Sekurang-kurangnya sampai mata kaki, selebihnya sunnah. Dan di selat-selat jadi dua kaki berubah bersilat. Allahumma ghalib qadami 'ala as-sirat atau baca la haula wa la quwwata illa billah. Hanya berdoa wudhunya sunnah menghadap kita, berdoanya pun juga sunnah menghadap kita.
ketika berwudu, ketika selesai wudu, usahakan pandangan itu ke atas, kan? Sekedar contohnya, nah, atau berapa? Satu setelah wudu, boleh apa yang sudah tertera. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Atau ya ilahal alamin, ya nurul alamin, ya wasi'ur rahmah, ya wasi'al maghfirah, asfiq alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa syafa'atika fid dunya wal akhirah. Nah, itu bacaan doa setelah sumpah yang nyambung. Kali ini bagaimana kalau mencapai hakikat? Nah, wahai lau suruh lil maksud ada udah disuruh gimana? Mampu saja ada orang baca salam itu tempat bersama, tempat di mana kita sholat mau bersama. Assalamualaikum ya Nursian. Baca Fatihah, baca salam. Ada salam sebagian. Nabi lain yang tidak membawa sajadah tetap beri salam, jangan masuk ke tempat bangun ke sajadah. Kalau dia bersajadah, sajadahnya itu ikuti pegang. Beri salam dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baca Fatihah, baca salam. Dalam hati kalau sudah hanya baik. Setelah diantarkan, hanya kita masuk kaki kanan Allahu Akbar, kaki kiri wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amun Rasul berarti harus ada musik yang memilih. Siapa ini? Mas jadi guru. Terus banyak lagi Rasul. Si Salih tadi Rasul. Tentunya itu adalah suruh salihan. Sallallahu alaihi Rasulullah. Kita sampai di dalam apa ini? Silakan menghadap sallallahu alaihi Rasulullah. Ya baca yang Qur'an Mas. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbil alamin. Asal jangan baca ayat kursi kawasan. Kasihan mau supaya tidak ada waswis harus baca ayat kursi. Betul ayat kursi amal Rasul, bahkan Rasul jangan mau kita tahlilan benar Anda sallallahu alaihi Rasul. Namanya waktu mengangkat takbir setelahnya anak bacanya usolli silakan, atau nawaitu iqamus shalah bi najimur Muhammad boleh, atau bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi Muhammad asyhadu anna Allah boleh. Setelah bacaan itu nafas melalui sedapatnya, pelan semampu. Sudah itu hanya takbir Allahu Akbar, dan takbirnya Allahnya itu cuma satu kali 2 rakaat. Satu kali itu kalau bertajwid 2 kali itu ya Allah. Ada yang panjang Allah
Allah. Satu alif dua harokat. Mau nggak berbagi? Tajwid namanya. Belajar lagi. Satu alif itu hitungannya dua harokat, dua kali itu dua ketukan. Jangan panjang. Nah, waktu pilihan menarik tadi, itu sudah kalimatnya cuma jangan dibaca, jangan dikenal, jangan diingat. Sekedar tahu atau ini berhakim mulil hakim. Begitu sudah naik, Allah sambil melapasnya itu, nah itu hakikatnya Allah. Atau la nafsi lahu, jangan dibaca, jangan diingat, jangan dikenal, sekedar tahu dan nyatakan saja. Allah bersyukur. Nah, apalagi calon Rasul, setiap gerakan, apabila gerakan naik, bila gerakan naik, tarik turun nafas, hanya bergerak. Bila gerakan turunkan dulu nafas, hanya bergerak. Bangun hendak turun nafas. Allah hendak tidak naik dulu nafas. Sallallahu mengenai padaan makmum wajib mengikuti imamnya punya makmumnya jasa kada bergerak jasa amun adanya Allah. Nah ini orang berjamaah ini asal nah sembayangan ya pernah kita masuk dalam puluh nah Allah nah tidak itu sama Allah hendak turun dahulu imam. Nah imam ini seorang la ta'aradu zalatu illa bi'ilmi. Kada bergerak sesuatu kalau tidak izin Allah. Kada bergerak biasa mengenai izin roh. Nah mau hendak di rumah ini jangan di masjid juga awal ini lahir daripada hanya sesat unit atau bulan. Nah, sampai salamnya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis ini kan Assalamualaikum habis. Ketemu apa nih? Kalau saya bertemu Waalaikumsalam. Salah juga. Ayo salam. Boleh. Yang kedua. Assalamualaikum ya zatul haq. Assalamualaikum ya sifatul haq. Ini pakai ini. Kenapa kata-kata itu boleh pulang. Assalamualaikum ya Rohal Amin. Kiri. Assalamualaikum ya Rohal Kudus. Boleh pulang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena sama juga kiri. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nanti pakai mau minta orang banyak, pakai orang banyak ya. Jadi lagi. Karena ini lagi. Nah ini namun ada Basuluh di mana orang Basuluh ada bimbingan mursyid dulu nyesolah ada dulu secara lambat pakaian ada di pikir kita cukup. Kembali Pak
itu dari Rasulullah, yang mana Allah Ta'ala mengajarkannya lewat wahyu dan ilham. Ilham itu bisikan yang diberikan di dalam hati. Tapi syaratnya keluar dari situ. Ini dapat ilham. Kayak pada ilham, nanti kita dari situ Allah. Bahkan bahwa Sayyidina Jibril datang pertama menyampaikan perkara syariat. Datang yang kedua, Sayyidina Jibril menyampaikan tentang hakikat. Jibril. Nama perkara hakikat yang Nabi sampaikan, tidak semua orang bisa mengetahuinya. Yang paling banyak dapat dari Rasulullah perkara hakikat adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Ali terus, nah langsung bawa Sayyidina Ali siapa? Hasan Basri sampai terus bawanya Sayyidina Al-Baghdadi, Sayyidina Susi. Jadi yang paling banyak terdapat itu Sayyidina Ali. Jadi para Sayyidina Ali adalah apa? Anak Nabi Nabi wa Ali bahwa aku dan Nabi bukan ilmu Ali itu. Nah, lalu bagaimana kita caranya untuk mengenal Allah, untuk mengenal kayak apa caranya? Tentu saja caranya bahwa sebagaimana pelajaran kita mengenalnya sifat asma dan nama. Melalui sifat asma dan nama. Untuk mengenalnya itu dengan cara musyahadah. Untuk mengenal sifat asma dan nama dengan tadabbur alam. Merenung tenang. Jadi hanya dengan caranya musyahadah. Itu orang bahagia bukan tahu. Orang bahagia perhatikan pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan syarat dan rukun serta kelakuan yang sudah dinyatakan melalui syariat Islam. Masuk ke Makkah ini maksudnya apa? Pergi ke Makkah, pergi ke Umrah ini masuk ke dalam kosong. Nah, makanya jadi hakikat kawan syariat ini jangan dilepas bila manasik haji, manasik jahilnya, syariatnya, kawan hakikatnya, jangan syariatnya ini. Orang pergi haji itu maksudnya hakikatnya itu masuk ke dalam kosong. Orang masuk ke dalam kosong ini maksudnya apa? Pak Guru, masuk ke dalam tubuh Tuhan. Yang mana tubuh Tuhan bukan Tuhan bertubuh. Ini kata-katanya. Tubuh Tuhan yang dimaksud itu yang menurut Tuhan. Di mana Tuhan ingin dia disebut Tuhan, ingin dia dikenal, maka dia nyatakan dari diri Tuhan sendiri akan nurnya. Nur itu Zohirobi, nur itu adalah tubuh Tuhan. Nah semua berasal dari situ. Jadi orang bahagia bukan itu masuk berarti ke dalam kosong. Betul kosong. Kalian sadar pergi ke tanah suci Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah sesuai syarat rukun dan amal tertentu. Bukan masuk ke dalam kosong. Kalian amal yang lurus. Atas di atas terus saja ada terus bunda. Ada tidak bunda baru ada. Jamaah kemarin. Jadi terus sejadinya berapa ini? Terus lagi mungkin baru 5 sampai 7 tahun. Nah di pala anak wajib sekali ini. Nah wajib itu sekali ini. Nah kedua dan seterusnya begitu ya. Nah bahagia yang sangat dan mudah-mudahan ada yang tulakan dan yang tadi kedua mungkin tiganya tahu nah
Baitullah. Tatkala bila melihat Baitullah menyatakan keberadaan jannah, nah muncul nampak rumah, maka kemudian berada sifat 20 berapa nafsiyah ya hakikat ya salbiyah hakikat sifat, ma'ani hakikat asma, maknawiyah hakikat ma'af. Saling ya muncul apa betulnya? Muncul pertama nafsiyah hakikat dia rahasia kita. Muncul yang kedua, kalau itu mau muncul pertama ini dengan aswal, umpamanya rukun dengan aswal. Nafsiyah hakikat dia rahasia kita. Ya, muncul yang kedua rukun keyakinan. Anggap aja ini salbiyah hakikat sifat nyawa kita. Rukun syar'i ma'ani hakikat asma hati kita. Rukun yamani terakhir rukun yamani maknawiyah hakikat amal dalam tubuh kita. Ini namanya mu'min Baitullah. Nanti diceritakan waktu melihat Baitullah itu musyahadah. Disinilah untuk mengenal dengan musyahadah. Musyahadah tentu dengan bersyukur, dengan makna hati, dengan batin bersyukur. Jadi jangan sekedar orang membaca waktu melihat Baitullah baca bukunya atau memberi musyahadahnya buat karena saudara bacaan musyahadahnya yang dia bukan bacaannya tapi bacaan itu dibaca juga dengan luar baca. Jadi bingung bacaan ada apa? Nampak yang di sini bacaannya sudah dapat membaca ada bisa musyahadahnya nampak di sini. Akhirnya orang lambai-lambai pokoknya kalau lebih di sini ayo kalau tapi nah itu apa aja jadinya pulang sini mentah itu apa ada sih pulang nampak ini salah pulang dan nah untuk mengenal sifat asma dan amal itu dengan tadabbur merenung tentang alam diri dan alam semesta. Nah, ini cara orang mengenal, cara untuk mengenal Allah dan jalan Tuhan. Nah, tandanya orang ma'rifat, orang itu sudah bertanda ma'rifat bagaimana? Apabila mata hatinya, basirahnya terbuka, dia memandang dengan basirahnya, musyahadah, mata hatinya terbuka, maka yang dilihatnya hanya Allah. Ini jangan sampai yang dilihatnya hanya Allah. Man Allah, barang siapa yang pernah mengenal Tuhan Allah, syahidahu min kulli syai', maka dia menyaksikan Tuhan pada segala sesuatu. Nah, ini jangan disampai, anu disampai tunggu. Nah, Allah banyak. Nah, gara-gara mengaji sebelumnya. Musyahadah ini musyahadah pandangan, bukan ucapan sama zikir. Maka zikir itu apa? Zikir ingat, bukan bacaan. Bacaan itu jalan mengingat. Kalau orang yang bacanya zikir lain, zikir itu ingat. Adapun bacaan lafalnya itu jalan untuk mengingat. Jelaskan. Namun begitu bagaimana kita bisa ingat kalau ada kenal? Ingin memuji Allah dengan katanya berzikir, kalau itu cuma alat untuk berzikir, mungkin diingat nama, mungkin kenal apa yang diingat? Iya, ini kita kenal kau lagi dulu. Kada kau, nah anda mengingat Allah, sedangkan
ngambek ngarep. Mana yang paling orang kasih mikir saja. Nah, kali itu jangan salah paham. Mengingat Allah kan raja kadang berarti mahayal itu berat. Mahayal berat. Nah jadi orang-orang yang memberikan tarekat itu harus membimbing rohani dulu. Nah oleh karena itu ulama mengatakan guru adalah orang yang mengantarkan dirimu kepada Tuhan. Guru mengantarkan kepada Tuhan. Nah, jadi maksud orang berkata apa yang dikira syahidahu fi kulli syai'in yasir. Ayat apa? Dia tidak mampu menyaksikan yang bukan Tuhan. Dia tidak mampu menyaksikan yang bukan Tuhan. Dan dia juga tidak mampu menyaksikan Tuhan. Ada mampu menyaksikan Tuhan kalau tanpa melalui diri Tuhan. Supaya terjauh, bukankah segala sesuatu dari nur Tuhan? Nur itu rahasia diri Tuhan. Walau nur bukan Tuhan, nur bukan Tuhan, namun nur itu asal dengan Tuhan. Nur bukan Tuhan, tapi nur itu rahasia diri Tuhan. Nur bukan Tuhan, tetapi nur itu terjadi Tuhan. Maka cukup melihat kenyataan nurnya seolah melihat Tuhannya. Maka kita tidak bisa melihat yang bukan Tuhan karena salah melihat Tuhan. Bahkan kita tidak bisa melihat Tuhan kecuali melalui diri Tuhan. Benar-benar Tuhan. Benar-benar. Jangan tunjuk porsi. Nah ini antara tahu ibadah orang itu orang. Makanya disuruh, kenapa disuruh ke jalan keluar? Orang ibadah ada seorang ada kasih masih subuh minggu masuk subuh tasbih keluar. Orang kan banyak maraton. Nah maraton apa sih kamu kayak pokoknya selawat? Apalagi nang demoi. Masuk subuh ada batas ujungnya awalnya tuh mulai masjid keluar tuh ujung bakal luar Jakarta lain menyaring subhanallah. Rupanya bagus jadi penglihatan sini. Ada kata apa? Sudah, nah kayak gitu. Nah, ibadah orang kan lagi terong itu, apa itu ibadah orang. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, mengerti alasan dari kita. Jalan harus ditempuh. Nah, dari karenanya apa? Petunjuk Tuhan itu dari diri Tuhan sendiri. Saya untuk katakan saja, petunjuk Tuhan itu dari diri Tuhan sendiri dan lewat Dia sendiri sehingga menjadikannya, mengenalnya. Nah ini maksud Al-Qur'ani, kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Itu petunjuk Tuhan dari Tuhan, bukan dari yang lain. Nah makanya berharap ini mudah-mudahan Allah membukakan tutup ilmu bagi yang bisa menjadi komentar di bukaan Allah. Banyak yang bisa menjadi hal-hal. Wah, kayak apa
baik dan kita jurunya jalan jurunya lulus jurunya nawal lalu dimukil oleh Abuya nanti yang disuruh lulus tidak lalu di satu ini dipotong dosa nah jurunya itu dimukil sendiri memudahkan bagi orang-orang belajar namun lulus sudah apa? Menanggalkan walau mobil walau bahasa salah satu istimewa keluhan berjaya itu sakit harapan dunia ini nah bagi dunia itu hanya awal mutamimah ibadah tahu tapi itu kenyataan hanya iman sampai dengan atasnya itu alfiah itu 1000 baik namu dalam bentuk baik nah namu dalam bentuk baik saya itu iman itu cuma iman itu ada di jauh ini udah pernah jadi di Jawa itu aku ini ibu nahu ke saya sama lawan dia boleh kita kan sampai kawaki untuk sudah kawaki sudah cuma aku mau orang pulang cek atau kalian tahu iman itu sebenarnya soalnya ada ini belum ini kita mungkin jadilah sebagai kita ini perlu kita bisa nah kembali aku kembali nah sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bagaimana perkara ma'rifat ini nah yang perlu kita ketahui akan keberadaan diri kita bahwa Tuhan menjadikan kita ini zahir tadi Tuhan menjadikan kita zahir. Nah di sini kita ada, tolong minta maaf. Kalau benar kita nyuruh Rasulullah ikuti Nabi zahir batin sesuai doa. Allahumma rzuqni mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran zahiran. Ini begitu orang mengupas tentang hakikat pada asal masuk berdoa. Dalam doa apa? Wa asbagha 'alaikum ni'mahu zahiratan wa batinatan. Allah katakan dan kami sempurnakan dan Allah nikmat zahir. Sudah sempurna. Nah sekarang Tuhan menjadikan kita zahir yang batin berupa roh, yang zahir berupa jasa. Roh itu adalah jasa adalah sifat. Jadi daripada nur Tuhan, jasanya daripada nur Muhammad. Sedangkan nur Muhammad yang jasa daripada nur Tuhan. Dan nur Tuhan itu asal dengan itu. Ini orang ma'rifat mengenal Allah. Jodohlah asal. Nanti sampai kepada hakikat yang dimaksud di tujuan. Wa haqiqatu wa usuluhu lil maqsad. Sampai tujuannya sehingga begitu sampai tujuannya menyaksikan nur Tuhan melalui diri. Nah, lalu begitu sudah menyaksikan melalui dirinya, maka ujian kedua sholat melihat Tuhan. Anta'budallah ka'annaka tara. Kenapa di situ menggunakan seolah? Maaflah, mohon
Tapi ternyata ada ini muslim bukan. Antar Allah sembahlah Tuhan. Karena jatuh seolah engkau melihat Tuhan. Maksud seolah melihat Tuhan karena yang kita lihat ini bukan Tuhan tapi nur Tuhan. Tapi nur. Kenapa seolah ini kita juga seolah itu seolah itu kita tak salah paham. Sumpah melihat Tuhan seolah melihat Tuhan pianin memarakan, merasakan, usaha membayangkan, memikirkan lumpur orang yang sembah Tuhan seolah melihat Tuhan itu melihat nurnya pada diri kita geraknya juga. Nah itu yang seolah melihat Tuhan wujudnya wujud nur, geraknya gerak nur, sedangkan nur itu rahasia diri Tuhan dan kesadaran Tuhan. Maka ini yang dimaksud seolah melihat Tuhan, kesalahan kita memikirkan Tuhan, merasakan pahala Tuhan berlebur. Itu masalah. Maka Tuhan laisa bahwa mulai zakat kau lupakan, kata kau dimikirkan, kata kau dibayangkan. Itu Aisyah mungkin masuk membayangkan supaya usulnya dengan usul mana. Nah ini itu usul. Orang usul itu orang usul. Orang usul itu panah. Orang usul itu panah. Orang panah itu maksudnya apa? Mengesahkan diri lawan Tuhan. Ada bilang usulnya apa? Kacau, ujuran. Sumpah itu begini-begini orang. Kenapa tadinya begini? Usul, ada yang kepala salah juga. Nyala dalam mimpi. Guru ada orang usul yang usul banyak, tak pernah hancur lah. Orang usul itu orang panah itu artinya mengesahkan diri tentu. Nah, seolahnya melihat Tuhan melalui nur yang ada pada dirinya dan gerak yang ada pada dirinya. Nekat kan? Aku naik kemana lagi? Ini masih di atas. Nah, ini yang jangan disampai. Ada lagi seolah dasar melihat Tuhan. Kenapa melihat Tuhan? Ini sudah murni. Ini sudah murni Allah. Tapi jangan disampai. Jangan nanti jangan sebut melihat Tuhannya. Nah lihat Tuhannya yang amat sangat laisa ada audio umpama. Makanya tidak bisa disebut apalagi itu. Nah balik. Sehingga diri kita ini dan sifat. Maaf. Najat dan sifat ini laknan dipadahkan baik-baik Muhammad batin dan Muhammad sohi. Muhammad batin berupa hakikat. Muhammad Joy berupa jasa saya. Menyatakan dari tegangan ini nah jadi Muhammad Zohir dan Batin itu yang dikatakan pada hakikat dasar. Adapun Muhammad Batin berupa yang dikatakan hakikat ini karena lupa
ada awal ceramah di masjid di Nanggar, awal di masjid di Nanggar menyambangi kayak ini ada usah, nggak sampai juga, ada sampai, kalaupun tidak disampaikan ragu juga, bahkan disuruh nama itu baca apa ini ya, saya mampu ya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu jangan mencari karena sudah menjadi sekalian dalam tubuh nyawa. Bahkan Allah itu adalah ismu zat, nama bagi zat, sedangkan jatuh Tuhan, tapi Tuhan bukan berupa zat. Begitu kan? Jadi perbaliknya itu audit masuk situ, ketika masuk Allah itu ismu zat, nama bagi zat, sedangkan zat itu nur Tuhan. Nur Tuhan itu bernama Allah, namun Tuhan bukan berupa zat, zat itu nurnya. Namun begitu pula dasar dengan Tuhan, hanya jangan katakan Tuhan bukan berupa zat supaya tetap lain punya pahamnya ini. Tuhan itu 100 kenapa? Jika menamakan namanya Allah bini dulunya jelas ya 100 lagi berulangan jelas ya 100 apa makanya nanti kamunya sudah mendapat 100 malam ini jatah rencana omongan nasi di rumah malam besok bulan Maulid masuk awal kamu aku kan sanggup kita lanjutkan. Nah jadi Allah Ta'ala yang mencari sudah menjadi sekalian nyawa. Kenapa? Karena nur tadi menjadi sekalian nyawa. Kenapa? Karena nur itu menghidupkan segala yang ada. Jadi nyawa. Nyawanya alamnya nur. Nur itu juga kalau Allah Ta'ala yang mencari karena sudah menjadi sekalian dalam tubuh nyawa. Depannya nyawa. Lalu nyawa ini siapa? Lalu disebut nyawa sirullah, rahasianya Allah. Jadi sir Tuhan itu nyawa itu Allah itu menurut Tuhan asal dengan diri. Itu lanjutlah. Nah kalau sudah paham maka kelakuan jogi, kelakuan biasa, kelakuan kata kelakuan yang zahir yang biasa daripada kelakuan yang batin yang niru lain kelakuan biar. Nah ini kan terjawab perkataan sehingga lebih jawab kelakuan yang zahir yang biasa itu kelakuan sebenarnya yang batin yang niru. Kelakuan yang batin yang niru daripada jah yang niru. Kelakuan yang itu daripada jahnya jah Rabbul Izzati yang niru. Wallahu a'lam bishawab. Dijawab. Aku menunjukkan kamu itu tahu itu. Begitu mana?
Kita pasal dari sudah dibuka pintu ma'rifat, jangan menghiraukan, garis bawahnya jangan menghiraukan amal kita sedikit ke banyak, yang sedikit kada kita, yang banyak pun kada kita. Jangan merasa kita lama tapi tetap jangan ambil kesimpulan ya Allah pas banget ini makanya main sih hanya itu pun bisa kali pas banget mau dua dikopian aja pas banget pas mau pas kali saat belum ada ini janganlah belum beritahu begini, siapa saja yang dia mengaku bertauhid, berhakikat bahkan bermakrifat, tetap dia harus di dalam syariat yang benar. Dia dimampu hakikat apa sampai hakikatnya tinggi, bahkan makrifat itu tetap di dalam syariat. Karena barang siapa yang bersyariat tanpa hakikat kosong, siapa yang hakikat tanpa syariat batal. Wa man jami'a bainahuma, siapa yang menghimpun keduanya zahir batin syariat hakikat itu nampak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah jadi jangan salah. Nah maksudnya sedikit banyak kan? Itu orang tetap aman tapi kadang-kadang merasa seorang lama. Kadang-kadang apa? Bapak jauhnya. Maka kau lalu apa soalnya? Pikiran dulu kita. Yang salah. Jadi kita begitu tetap sebenarnya sudah yang kembali nah kayak apa ini menentukan bahwa ini adalah kelakuan rohani di sini, maka semua itu berarti perbuatan yang batin. Maksudnya semua itu adalah perbuatan dari Allah di Allah, semuanya dari Allah di Allah. Kalau Allah sudah menyatakan perbuatan yang zahir biasa daripada yang batin bro, perbuatan yang batin yang jauh daripada yang nur, perbuatan nur yang indah daripada rohul bisa Tuhan yang punya. Berarti semuanya datang dari Allah. Khairi wa syahid Allah, semua datang dari Allah. Maksudnya apa? Batinnya haram di dalam musyawarah. Dia sedikit tapi kalau terima cukup. Batin orang haram di dalam musyahadah, maksudnya apa? Yang dirasanya itu, yang dirasakannya itu hanya perasaan isbat. Maksud isbat ilmu jadi baca Allah sudah haram di dalam musyahadah. Jadi rasa dalam perasaannya rasa isbat itu yang dibawa kecualiannya. Nama bagi rasa sedikit bagi yang ibadah bagi jikir duduk jikir berapa jikir seperti wasabrihu batau. Nah ini pakai sesuatu yang dari pagi ke kiamat online jumlah berurang jadi berkarat muslim. Nah lalu kenapa itu jadi itu sendiri jadi pula bahwa yang dikatakan diri makrifat diri makrifat inilah jadi jen atau nur itu diri makrifat. Diri makrifat inilah atau jen inilah yang menghimpun semua amal
semua asma, semua sifat, bahkan semua diri, atau maksudnya menghimpun seluruh tubuh, seluruh hati, seluruh nyawa, dan seluruh rahasia. Jadi itu tidak ada dulu. Amun kita ini ada dulu, ada hati, dan ada rahasia. Ini dihimpun oleh diri ma'rifat yang dikatakan zat, yakni nur Tuhan, yang berasal dengan diri yang dikatakan itu yang dikatakan. Nah, apa aja atau diri ma'rifat itu? Jah atau diri ma'rifat itu yang menggerakkan jah sifat asma dan apa, yang menggerakkan tubuh, hati, nyawa dan rahasia, itu diri ma'rifat atau jah atau nur. Memasih diri Allah berdoa kita kan sini jangan umur ini mau cuma kayak orang semua bukan itu orang masih ada lagi baik kita tuh menilai ganjaran pahala itu supaya kita ini mau lama dia harus dirangsang, bahkan dirangsang bisa lagi juga ya mau gimana bagi dirangsang aja kalau apa namanya berdiri. Nah, jadi kan orang-orang amal pahala itu sebenarnya ujian. Jika baru itu baru yang kita sebelumnya bunyinya anggap bahwa masuk surga ada hisab, tapi tidak pahala hisab. Kenapa bisanya? Bunyi anggap masuk surga itu hisab, tapi mau dipahala gak bisa. Hati-hati belum sana. Jadi yang menggerakkannya adalah diri ma'rifat. Siapa yang dijat, siapa yang nur, sedangkan nur itu asal dari Tuhan. Siapa yang diri ma'rifat? Diri ma'rifat itu dipakai sebenarnya rahasia Tuhan, rahasia Tuhan yang ada pada diri Adam, yakni diri ini yang dikatakan biar nanti ada insan itu rahasia itu, insan itu rahasia itu karena diri ma'rifat itulah yang dikatakan rahasia Tuhan yang ada pada diri Adam, yakni diri kita. Bahkan diri ma'rifat itu berlama yang dikatakan sifat Tuhan, sifat Tuhan yang pada kita disebut roh atau rasa. Ada diri ma'rifat. Kenali itu kenali. Makanya yang terlebih kenal Tuhan itu, yang terlebih kenal Tuhan itu diri Tuhan. Ya diri ma'rifatnya itu, dia ijatnya atau nurnya, sekalipun Tuhan bukan berupa jat, Tuhan bukan berupa nur. Nur itu kenyataannya dan rasa dengan diri Tuhan sendiri. Jadi diri kita dari semesta alam, apalagi? Nah, kita lanjutkan. Pelan-pelan. Masalah Tuhan ini ada dua ma'rifat tadi dalam tubuh alihnya. Alihnya dalam kubur. Ngaruh dia dulu. Kalau saya mikir bahwa butuh karena ulama yang terlihat ini jasad, benar? Yang terlihat ini adalah jasad, tapi ketahui pada jasad itu
Kalau usai gurunya mutiara coba punya kedasar. Nah kayak itu juga. Bila dia cuma melihat biasa, ya soalnya. Yang kelihatan berupa dasar diri kita ini ada padanya, ada rohani, ada nurani, ada rohani. Nah kesemuanya ini Pak Ibu, kesemuanya itu dari Allah. Minallah. Bahkan dengan Allah bilang, minallah bilang. Kalau itu semua adalah dari Allah dan dengan Allah. Kenapa dari Allah? Kita terus jasmani dari rohani, rohani dari nurani, nurani dari rohani, rohani daripada rohani. Ada dari Allah. Kalau dari Allah, minallah berarti bila serta dan dengan Allah. Maka yang ada inilah yang dikatakan rahasia Allah. Kenapa? Karena rahasia itu adalah rasa, atau rasa itu adalah rahasia, rahasia itu adalah jad, dan jad itu adalah diri Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam juga. Yang akan diupapi dari awal tadi. Ini yang sallallahu alaihi wasallam. Rasa itu rahasia itu jad diri Rasulullah. Jangan mengupati dari diri di awal tadi. Memang dalam sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang anda ada apa-apa, aku juga binas ada apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ayu asalnya ayat kursi amanah Rasul batahillah. Sudah lanjut sampai mana diri Rasul? Kalau sudah ada diri Rasulullah, berarti diri Rasul dengan Rasulullah. Kalau diri Rasul tentu lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala tentu billahi ta'ala, dengan Allah. Amun dengan Allah maka minta reda. Apa yang dia kata benar. Setiap gerak tidak satu pun yang dikata melainkan ada kalimat Allah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bilang dengan Allah. Sampai Allah jujur menurut ada katanya. Dasar jujur. Ini katanya. Lomba kita. Berarti jujur benar, musyahadahnya benar. Ma'rifatnya pas. Allah, anak berhubung Allah, bukan musyahadah. Karena sudah dirasuli dengan Rasulullah. Tentu billahi ta'ala. Kalau sudah ditanya billahi, berapa tahun umur itu? Sumpah yang ini umur itu bertambah. Nang lahau wala quwwata illa billah. Pak ini kira-kira memadam lagi punya dari upaya dia dulu apa ya? Begini Imam Tarawih dari Bilura ada tuh malam sedikit, ada yang tidak boleh. Nah, apa ini? Kita lanjutkan sedikit. Jadi banyak ini gitu. Kenapa? Bila sudah menghadapi jaminannya aku jadi jaminannya bukan berharap. Aku jadi gembira. Serta aku jadi jaminannya baik. Bila Rasul ini dengan Rasul aku yang Rasul jaminannya. Kalau sudah begitu aku disinilah yang dikatakan yang satu Tuhan
Tuhan dengan Rasulullah-nya mungkin berapa? Yang satu Tuhan dengan Rasul maunya sudah tahu. Hanya Allah dan Rasulullah nasabian berapa? Nah sekarang dulu berikan bahwa ada perkataan, nah ada itu dijadikan dari mana? Ada dijadikan dari khuliqal insanu min tin, dijadikan manusia dari tanah. Lalu bagaimana perkataan yang lain? Ada yang mengatakan begini lagi, Allah Ta'ala kasurati, dijadikan Adam seperti rupa Tuhan yang bersifat rahmat. Nah, kita harus mengetahui isinya Sahih Bukhari yang dikatakan lewat Quran, khuliqal insanu min tin, dijadikan manusia dari tanah. Nah ini jasad johir. Jadi jasad johir. Ada kalimat yang menyebutkan wa ta'ala kasurati, dijadikan Adam seperti rupanya yang bersifat rahmat. Itu bagi yang batin, yakni roh. Pada kita rasa menghubungkanlah rasa ini dengan Tuhan. Rasa itu rahasia itu yakni nur. Rasa itu pada kita dia roh, sedangkan roh itu atau rasa itu rahasia. Sedangkan rahasia itu yakni nur. Nah, hubungan rasa nur, maka yang ada cuma Allah dan Muhammad saja. Yang ada cuma Allah dan Rasulullah. Maka menjadi dua kalimat syahadat lawan kita. Kalau demikian, kalau ini menurut sebutan, jangan jadi perselisihan. Berarti sebenarnya diri manusia adalah diri Allah. Sekali lagi kemudian hari bila pertama tadi ada paham, jangan membahas ini. Kalau sudah tidak mengerti, jasad Adam johirnya dari tanah. Kedua, tanah ini dari air dari angin dari api dari nur satu Tuhan. Nah batin Adam itu dari nur Tuhan. Anak Allah berarti johir batin kita dari nur Tuhan, dari nur Tuhan. Sedangkan nur Tuhan itu rahasia diri Tuhan. Berarti sebenar-benar diri manusia adalah diri Allah. Kalau ini diri Allah, maka saatnya sholat Allah, menyembah Allah memuji Tuhannya. Masih ada lagi merasa ada nanti disebut syirik. Allah memuji Allah, masuk Allah memuji Allah. Di nur memuji nur, nah ampun nur, ini nur memuji nah ampun. Sedangkan nur Tuhan kenapa? Allah menyembah Allah atau Allah memuji Tuhannya. Nur Tuhan memuji nah ampun nur yang itu. Ada sembah. Johirnya seolah di orang Sunda ya, ada yang memuji, ada yang dipuji. Orang berpikir ada yang memuji, ada yang dipeluk. Tapi pada hakikatnya bukan begitu. Masih hanya ada sampai ke makrifat. Kalau begitu, nah Syekhul Al-Ilah katakan, maka bila sudah dibukakan pintu makrifat itu, karena engkau sudah jadi peserta aku, jangan engkau lagi menghiraukan amalmu sedikit atau banyak. Untuk sekadar penutup,
ulun ambilan kami contoh kami tak tularkan di Jawa. Tapi ulun itu memperoleh bahkan dulu amal sudah guru membawa ini kan urusan lain bertanya lu guru ini ada waktu masih kayak apa ini kan sudah dibawa lagi kan urusan lagi kepada duit yang cukup atau ada duit tadi cuma mau bawa berapa bahwa itu ada masalah mau bawa ada berapa kamu kerja jawaban kita paham ini guru membawai atau siapakah ambil duit jangan lagi mengucap ambil duit sini kurang lengkap ada sekali berarti menjadi cerak apalagi ada bersama juga ada susah lagi tapi jangan selalu ngomong kalau dengan pemanis ada ini dibutuhkan bandara itu atau dikasih pelabuhannya dia kenapa lu dia aku mau itu ada lebih nah jangan juga selalu mau ini pikiran juga tapi percayalah ini kita yakin banget aman mau pulang duit yakin sudah ini apa lagi Allah Allah aku itu jaminan lawan Rasulullah mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Rasulullah sehingga kita mendapatkan ampunan rahmatnya Allah dan doa-doa kita semua dijawab oleh Allah. Tapi itu sekalian kiranya itu dulu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum doa, ulun akan sampaikan kepada para jamaah bahwa Majelis Abu Sayyibah setiap tahunnya itu mengadakan ibadah umroh. Dan juga pada tahun ini yakni tahun 2025 di akhir Januari tepatnya tanggal 29 Januari masuk akhir Rajab mengadakan ibadah umrah selama 12 hari dengan paket 36.500. Jadi kepada Bapak Ibu dan jamaah sekalian hadirin muslimin muslimat yang ingin ikut ibadah umrah maka daftarkan dari sekarang. Dan yang kedua terima kasih kepada panitia yang dan para jemaah sekalian yang sudah membantu dan segala macamnya. Juga di lain hal jika ada perkara kesalahan di dalam perlu menjelaskan kiranya mohon dimaafkan karena itulah ilmu sedikit yang bisa sampaikan sekadar bawaannya paham dulu. Mudah-mudahan